kegiatan kami yang dalam hal ini ada laporan dari rumah makan atau restoran nasi Andong pada tanggal 16 kemarin, dan sudah kita amankan pelakunya sejumlah 7 orang, di mana dalam perkara ini ada 2 TKP. Dari pengembangan yang pertama di Jalan HM Muhammad Fadal RT 6 di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung. Setelah kita lakukan penangkapan dan pengembangan, ternyata ada lagi di Simpang Rimbu, rumah makan nasi Andong Simpang Rimbu, Kelurahan Alam Barajo, dan semuanya kita tangani di Polsek Jelutung. Oleh karena itu, dalam hal ini kami menyampaikan laporan dari AC Andong setelah kita proses dan kita amankan tersangkanya, di mana para tersangka ini kita kenakan pasal 374 penggelapan dalam jabatan, karena yang melakukan ini adalah para kasir yang ditugaskan di rumah makan tersebut. Mereka melaksanakannya kerjasama, dalam arti dalam satu kegiatan mereka minimal berdua. Dalam arti berdua, yang satu bagian ngecek pada saat orang makan, dan satunya lagi bagian keuangan. Nah, mereka ini sudah ada kesepakatan, seandainya misalnya di meja 9 atau 10 mau dihilangkan, mereka ngasih kode sama yang bagian keuangan. Jadi setelah dicek semuanya, tahu orang bayar makannya berapa, itu dihilangkan notanya, dihapus, pembatalan. Yang di tab bagian pengecekan meja dihapus, yang di kasir juga dihapus. Nah, dari situlah nanti dicatat berapa yang dihapus, misalnya 2 juta. Nah, pada saat selesai notanya nggak ada, uangnya diambil kasir tersebut. Nah, kira-kira begitulah modus pelaku untuk melakukan penggelapan di rumah makan tersebut. Untuk pelaku ada yang mulai bekerja di situ dari tahun 2022, ada dari 2023, dan ada juga yang masih baru 2 bulan ya, baru 2 bulan. Nah, mereka melakukan itu secara bersama-sama. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Yang di Simpang Rimbo itu adalah mereka bertiga melakukannya. Jadi kalau bertiga nanti uangnya itu dibagi 3. Dari hasil kejahatan tersebut, para tersangka itu mengakuin ada kami sita berupa uang yang masih ada, uang kami sita. Terus ada juga yang dibelikan barang seperti tas, terus emas. Ini ada epet juga, ada sepatu, terus ada motor, kulkas, semuanya kami sita. Yang berasal dari uang yang digelapkan, yang dibelikan barang. Menurut pengakuan para tersangka, kami melakukan penyitaan. Total kerugian ada berapa, Pak? Masalah kerugian pada saat itu yang dapat dibuktikan buat di satu laporan itu 20 juta dan satunya 21 juta. Itu bukan kerugian keseluruhan. Jadi selama ini mereka itu satu hari misalnya mengambil 3 juta misalnya, itu bagi 3. Dan yang terakhir itu satu orang itu dapat 1.200.000. Sebelumnya dapat 1.500.000, kalau bertiga berarti 3.500.000. Dibagi sama mereka, kalikan aja lah berapa bulan. Kalau 3 juta aja, 10 harinya udah 30. Kalau 1 bulan udah 90 juta. Kira-kira seperti itulah. Dari hal tersebut, dari para tersangka ini uangnya ya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan mereka juga ada jalan-jalan. Nah, terus ke Bali. Mereka jalan-jalan ke Bali ya untuk kebutuhan sehari-hari lah. Dan sebagian juga diberi perlengkapan seperti ini, kayak TV nih. Ini merupakan juga hasil dari penggelapan itu. Nah, ini ada handphone, ada uang ini kami sita totalnya sekitar 50 juta yang kami berhasil disita dari para pelaku. Ini kira-kira sindikat nggak, Pak? Karena berbeda tempat, Pak, di Cempaka Putih. Iya, itu tadi gimana? Saya sampaikan mereka ini kerjasama lah intinya. Tidak bisa mereka kerja sendirian. Karena apa? Dalam sistemnya itu mereka ada yang ngecek di meja, ada di kasir.
Kalau mereka sendirian nggak akan bisa. Misal dari meja itu ditotalkan misalnya 900, dilaporkan ke kasir, kan otomatis para pelanggan ini bayar ke kasir. Nah, setelah dibayar di kasir, udah tahu jumlahnya 900, mereka udah dinyatat 900. Nah, dari situlah dihapus dari tab ini. Di sana juga ngapus, sehingga tidak ada nota nanti. Pada cash count terakhir, perusahaan menghitung nota yang dibayarkan dengan jumlah uang yang ada itu klop. Karena udah dihapus, nggak ngeluar nota lagi. Terus Pak, kalau misalkan kerugian kita, misalkan kita pelanggan nih Pak, Ya. kita makan